Soalannya, mau enggak kita dituntun? Karena seringkali Tuhan sudah menuntun, tapi kita, orang Banyumas mengatakan begot. Begot itu, oh ya. Yo, jadi gue jalan memang. Itu pokoknya makanya kuda itu dikasih kacamata kuda ya. Karena begitu lagi suruh jalan, kono ijo-ijo kono langsung belok kono gitu. Nah kadang-kala kita juga begitu. Tahu nih dituntun kebenaran ke sana, tapi kayak sing menarik, beloklah kita. Maksa lagi. Maka menjadi saksi kebenaran berarti kita siap dituntun oleh kebenaran Allah supaya dengan cinta kasih yang kita miliki kita juga menjadi saksi kebenaran dan sampai akhirnya berjumpa dengan Dia Sang Raja semesta alam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita Gereja Katolik di seluruh dunia menutup perjalanan tahun liturgi kita pada tahun B ini dengan merayakan perayaan Yesus Kristus Tuhan kita Raja semesta alam. Memang pada akhirnya seluruh perjalanan kita akan sampai pada perjumpaan dengan Kristus Sang Raja semesta alam. Yesus adalah Raja yang gelarnya berasal dari Allah. Kerajaannya hadir di tengah-tengah kita pengikut-pengikutnya, mulai dari zaman dulu, sekarang sampai dengan selama-lamanya. Dan kita semua yang diperkenankan ambil bagian dalam kehidupannya juga akan mendapatkan kemuliaan bersamanya dalam kerajaan Bapa di surga. Penuh sukacita kita rayakan perayaan Kristus Raja semesta alam ini. Terlebih kita umat Keuskupan Purwokerto yang sejak awal berdirinya misi MSC di Jawa Tengah bagian barat ini memang dipersembahkan kepada Sang Kristus Raja semesta alam. Sejarah tahun 1927 menunjukkan gereja kita sungguh berada di bawah perlindungan Kristus Raja itu. Marilah kita mengawali perayaan kita ini dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita semakin layak di hadapannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja semesta alam, Engkaulah Putra Allah, pencipta langit dan bumi. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah anak manusia yang telah berjasa membebaskan umat manusia dengan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah Putra sulung yang pertama-tama bangkit dari alam maut dan kini dimuliakan di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa senantiasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Bapak Ibu para saudara sekalian yang terkasih, setiap tahun liturgi itu diawali dengan minggu Advent yang pertama. Jadi minggu depan itu minggu Advent pertama, itu tahun baru liturgi kita. Dan perjalanan tahun liturgi itu ditutup dengan minggu biasa ke-34 yang dirayakan sebagai perayaan Tuhan kita Yesus Kristus Raja semesta alam. Mengapa ini menjadi penutup rangkaian tahun liturgi kita? Karena memang tahun liturgi itu adalah gambaran perjalanan perjalanan kita, hidup kita di dunia. Sepanjang perjalanan itu kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itulah yang terjadi pada setiap perayaan Ekaristi, di mana kita mendengarkan sabda Tuhan dan juga menyambut tubuh dan darahnya. Itulah perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Perjalanan hidup kita di dunia ini itu pada saatnya akan berakhir. Kapan itu berakhir? Yaitu ketika akhir zaman tiba. Pada saat akhir zaman itulah kita akan mengalami perjumpaan dengan Yesus yang menjadi Raja bagi kita sekalian. Maka perjalanan hidup kita, perjalanan tahun liturgi itu ditutup dengan perayaan Kristus Raja semesta alam. Apakah Kristus itu Raja? Iya. Dia sendiri memberikan kesaksian seperti yang tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil. Aku adalah Raja. Tegas sekali Yesus menyampaikan hal itu.
Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Memang untuk itulah aku lahir, untuk menjadi raja. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini. Dan sebagai raja, Yesus itu punya tanggung jawab untuk bersaksi tentang kebenaran. Dan Yesus mengatakan, semua orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaranya. Kita ini yang sudah menyebut diri sebagai umat Allah, pengikut Kristus, itu mestinya juga menyadari bahwa kita itu adalah rakyat dari Sang Raja. Kita ini adalah bagian dari kerajaan yang dicanangkan oleh Yesus, yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang menghadirkan dirinya menjadi saksi kebenaran dimanapun kita berada. Maka kalau kita melihat kerajaan-kerajaan di dunia ini, semuanya itu mempunyai batas wilayah. Punya wilayah, punya pemimpin yaitu rajanya, dan juga punya warga negaranya, rakyatnya. Lalu kita bisa, kalau tentang pemimpinnya jelas, Yesus raja bagi kita. Rakyatnya siapa? Ya kita semua ini. Wilayahnya tanpa batas. Karena apa? Karena di setiap tempat, dimanapun itu di seluruh muka bumi, ketika ada orang yang menjadi saksi kebenaran, disitulah kerajaan Yesus ditampilkan. Maka kita ini walaupun menyatakan sejak awal ketika dibaptis itu sebagai bagian dari warga kerajaan Allah, tetapi kita masih membuktikan bahwa memang kita layak untuk menyatakan diri kita sebagai warga negara kerajaan Allah. Bagaimana membuktikan itu? Tidak lain dan tidak bukan dengan menjadikan diri kita saksi kebenaran. Nah ini nanti sangat konkret sekali. Menjadi saksi kebenaran itu seperti apa? Menjadi sangat konkret dalam kehidupan kita. Tapi sebelum sampai ke sana, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, sekedar mengingatkan perjalanan sejarah saja. Hari ini perayaan Kristus Raja semesta alam juga menjadi pelindung bagi gereja katedral keuskupan kita. Di atas bagian depan gereja katedral itu, di sana dituliskan Christo Regi Dicata, dipersembahkan kepada Kristus Raja. Mengapa ini menjadi istimewa? Pada tahun 1926, Bapak Suci menetapkan bahwa yang dulu hanya perayaan lokal, kecil-kecil pesta Kristus Raja di beberapa wilayah gereja, pada tahun 1926 pada bulan sekitar Juni sampai September itu dibicarakan mengenai perayaan Kristus Raja. Dan ditetapkan pada waktu itu bahwa perayaan Kristus Raja berlaku di seluruh dunia mulai tahun 1927. Dulu dirayakannya bukan pada akhir bulan November seperti sekarang ini, tetapi minggu terakhir bulan Oktober. Kemudian pada bulan Mei tahun 1927 ada keputusan dari pemimpin propaganda Fide, yaitu Kongregasi Penyebaran Iman di Vatikan, bahwa Vikariat Apostolik Batavia yang dulu meliputi seluruh Pulau Jawa, bahkan seluruh Indonesia, yang kemudian dibagi-bagi mulai Sumatera, Sulawesi, Nusa Tenggara sana, Sunda Kecil, itu dibagi. Kemudian saat itu juga diambil keputusan bahwa wilayah misi Vikariat Apostolik Batavia di bagian di Jawa Tengah, bagian barat ini diserahkan pengelolaannya kepada imam-imam misionaris Hati Kudus Yesus atau imam-imam MEC. Dan pemimpin atau jenderal MEC, Pater Jenderal MEC sudah menyetujui hal itu. Dan dipilihlah 3 imam untuk kemudian berangkat ke tanah misi Jawa Tengah bagian barat ini. Salah satunya adalah Romo Visser yang diangkat menjadi pemimpin bagi misi ini. Pada waktu itu tampaknya rekan-rekan imam MEC yang memulai perjalanannya menuju ke tanah misi sudah memperhitungkan bahwa perjalanan mereka ini akan sampai ke tempat yang dituju, Jawa Tengah bagian barat ini, kurang lebih mendekati perayaan Kristus Raja semesta alam yang baru ditetapkan di tahun sebelumnya. Dan mereka berangkat, tapi sebelum berangkat mereka mampir ke Vatikan untuk meminta dukungan doa restu Paus. Dan kemudian mereka dengan perjalanan laut yang begitu lama, 3 bulanan lebih, mereka berangkat ke Indonesia, ke Jawa Tengah bagian barat, di mana mereka akan memulai misinya. Memang betul, pada tanggal kurang lebih 27-28 Oktober 1927, 3 Romo MEC ini sampai ke Jakarta, ke Tanjung Priok itu, yang sekarang disebut Tanjung Priok itu.
Dan setelah itu beristirahat semalam, kemudian melanjutkan perjalanan ke Jawa Tengah. 3 orang ini yang kemudian akhirnya bertempat tinggal di 3 paroki pertama di keuskupan kita, yaitu paroki Tegal yang dulu dilayani dari paroki Cirebon, Pekalongan yang dilayani dari baik itu dari Cirebon maupun kadangkala dari Semarang juga, itu dulu parokinya Patika Batavia, dan juga paroki Purwokerto yang dilayani dari paroki Magelang pada waktu itu. Maka terjadilah 31 Oktober itu paroki Tegal dimandirikan, dilayani Imam MEC. Lalu paroki Purworejo tanggal 1 November itu juga didirikan, dilayani Imam MEC, dan terakhir nanti paroki Purwokerto yang sekarang ini kita kenal dengan paroki Katedral. Pada saat mereka meninggalkan tempatnya untuk memulai misi di Jawa Tengah bagian barat, mereka memilih nama misi ini dipersembahkan kepada Kristus Raja. Maka saudara sekalian, itulah sebabnya perayaan Kristus Raja menjadi perayaan pelindung misi awal yang menjadi cikal bakal keuskupan kita. Kristus Raja jugalah yang dijadikan menjadi pelindung gereja katedral kita. Maka tadi saya katakan, ada sesuatu yang begitu istimewa bagi kita, umat keuskupan Purwokerto ini. Perayaan Kristus Raja bukan sekedar perayaan biasa, tetapi inilah perayaan Kristus Raja seperti inilah yang sebetulnya mestinya menjadi jati diri kita, umat Katolik, lebih-lebih yang berada di wilayah keuskupan Purwokerto ini. Tadi saya katakan, menjadi warga negara kerajaan Allah ada suatu tanggung jawab yang besar. Ada ciri khas yang jelas yang harus kita tampilkan, yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Secara konkret, tadi ini adalah kerajaan kebenaran. Maka kita juga diajak menjadi saksi kebenaran dimanapun kita berada. Apalagi pada zaman sekarang ini, ketika di mana-mana itu banyak sekali berita hoax, disinilah sebetulnya menjadi lahan kita untuk menjadi saksi kebenaran. Maka menjadi orang Katolik, ini musik yang selalu menghibur kita kalau misa ya. Menjadi orang Katolik itu jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax. Jangan manut pada berita-berita yang tidak jelas. Mulai dari situ. Kalau ada berita tertentu, dicek dulu kebenarannya. Ketika Bapak Ibu menerima berita dan ngecek kebenarannya, itu sudah mulai jadi saksi kebenaran. Ketika Bapak Ibu tidak terlalu mudah mencet-mencet, di-forward, dikirimkan kemana-mana, itu saksi kebenaran. Dan ketika ibu, bapak sekalian, saudara sekalian tidak membuat berita-berita bohong, itu saksi kebenaran. Ketika bapak ibu berani mengorbankan segala-galanya, seperti Yesus bahkan mengorbankan hidupnya untuk menjadi saksi kebenaran, itulah saat kita menjadi saksi kebenaran seperti yang diharapkan Yesus dari warga negara kerajaan Allah ini. Saudara sekalian, tampaknya gampang-gampang susah ngomong soal kebenaran. Saya itu seringkali mengatakan hati-hati, anak-anak itu belajar bohong itu dari orang tuanya. Tidak dimaksud begitu, maksud saya tidak begitu. Ya terserah maksudnya apa, tapi kenyataannya memang begitu. Ada orang tua yang antara suami istri itu kadang-kadang nggak kompak. Lalu mulai ngajari anaknya ngapusi. Anak minta duit pada ayahnya. Pak minta duit. Enggak, kamu sudah dari kemarin minta duit itu enggak usah. Bapaknya tegas. Ibu kan penuh belas kasih. Enggak tega anaknya sedih loh. Ini. Nih. Jangan ngomong papamu ya. Ini ngajari ngapusi sapa? Mbokne to ya. Bapaknya sama saja. Kadang kalau ono duit lanang. Bapak-bapak tahu mesti duit lanang ku apa? Duit yang tidak boleh disentuh perempuan. Makanya tahu mana. Dinggo wong lanang tok. Bapaknya punya duit, kamu jangan ngomong mamahmu loh ya, papa ini ngantongi duit loh. Pak itu di kantong ada duit. Mungkin silakan ya, ibunya ngomong, Pak, jaluk duit gak belanja. Aduh mah nyonya duit, anaknya tahu. Di situ nongol abang-abang, Pak, itu kan duit, Pak. Menang bae aja ngomong mamahmu. Ora kowe menang bae tak tukokna dolanan. Bapaknya sing ngajari ngapusi. Bagaimana mau menjadi saksi kebenaran? Bocah cilik sing lugu diajari ngapusi. Tapi nanti ketika anak lebih canggih ngapusi, wong tuane nesu. Nilai yang harusnya nilainya jelek diubah menjadi nilainya baik, ngapusi. Tapi orang tuanya apa? Nesu.
Ya kalau saya jadi anaknya, untung ya anaknya sopan-sopan, ya, nakal-nakal. Pak, Bu dulu yang ngajarin ngapusi kan bapak ibu. Kamu ngomong apa, wong tuane? Ini saksi kebenaran dari mana? Mulai dari dalam keluarga saja begitu kok. Tapi orang tua juga kadang-kadang masih ngajari anaknya, tidak mendukung anaknya jujur. Orang tua taunya anak pulang sekolah, ulangan bijinya apa? Wah, Pak, Ma, nilaiku 9. Wah, hebat. Anaknya sama disit. Hadap anaknya bapak. Ya anaknya biungnya. Unsah rebutan kayak. Tapi kan orang tua nggak tanya, cah, kui songo kui untuk nyontoh apa gaweanmu dewek? Nggak ditanya, sing penting songo. Bahkan mungkin nggak peduli nyontek pun asal jago konangan nggak apa-apa kok. Mungkin bapakmu ya jago nyontek loh, malah diajar-ajari sisan. Ini bagaimana saksi kebenaran dari mananya itu? Sebaliknya, anak berjuang dengan jujur, nggak nyontek, dilala bijine mung 7. Lah kepriwe sih dene bijine mung 7 kayak tanggane bijine 9, kayak bijine 8 dene kowe mung 7. 7 saja masih diomel-omeli, padahal itu hasil berjuang dengan kejujuran. Saksi kebenarannya di sebelah mana? Saya kadang-kala menjadi kasihan dengan anak-anak itu. Ada anak ya tidak semua juga memang, tapi ada yang saya tanya, ngopo sih kowe ndadak nyontek wong kowe rasa nyontek bijimu mesti 7-8 ya mesti entuk. Lah kowe nyontek biji 9 tapi konangan. Dulu kalau nyontek itu langsung didiskon 50% masalahnya. 45 tinggal. Ya jawabannya apa? Ada yang mengatakan, soalnya kalau nggak dapat 9, nanti aku domeli papa mama. Wong agama kok entuk elek temen, kudune sanga. Saya mengatakan, bukan cuma kamu yang domeli, gurune bemelu diomehi kok. Ngomong emangnya saya itu PKI, malah PKI digawa-gawa sisan. Oh anak saya kok bijinya cuma 8, cuma 7. Anak saya setiap hari di gereja. Nah ya, ayo mendina benjam nang gereja, nginep nang gereja ya terserah. Pancen ulangannya bijine semeno kok. 7 saja masih ngomel, masih marah. Gurunya diomeli. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya itu senang dengan model mulai ketika KBK, KTSP itu saya senang. Kenapa? Nilai agama ada 3 jenis waktu itu. Kognitif itu berarti pengetahuan. Kemudian psikomotorik berarti tingkah laku, ya toh. Lalu apalagi satu itu? Ya pokoknya ada 3. Jadi anak Anda itu aktif di gereja, nilai yang itu bagus itu nanti. Tapi yang lain-lain kalau memang ulangannya jelek ya sudah, terima saja dulu. Tetapi anak mau jujur nggak bisa karena dikondisikan begitu. Saksi kebenaran tampaknya gampang tapi ternyata tidak mudah. Bahkan ketika dimulai dari keluarga kita masing-masing. Saudara sekalian ingat, kita ini sudah dibaptis, ya saya mau menjadi saksi kebenaran. Percaya akan Yesus, ya saya percaya. Itu berarti siap menjadi saksi kebenaran. Kita ini ada di wilayah Keuskupan Purwokerto yang dipersembahkan kepada Kristus saja. Kok yo isi ngapusi? Saudara sekalian, hidup kita ini memang tidak mudah. Kejujuran itu bukan sesuatu yang mudah, saya tahu itu. Tetapi mengapa kita tidak berjuang semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang menjadi saksi kebenaran tadi? Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, hidup dalam kebenaran itu artinya juga hidup dalam cinta kasih. Tidak mungkin kita mengatakan saya mengasihi, saya mencintai, tapi saya tidak mau memperjuangkan kebenaran. Maka hidup dalam kebenaran berarti juga hidup dalam cinta kasih. Hidup dalam kebenaran artinya kita tidak membuat kesalahan yang lalu kita tutup-tutupi. Hidup dalam kebenaran artinya saya mau memberikan yang terbaik, bukan hanya untuk sesama, untuk keluarga, untuk pasangan, untuk anak, tapi juga untuk Allah. Itu artinya kita bersaksi tentang kebenaran. Kalau kita memperjuangkan kebenaran, orang lain akan melihat, oh kita orang Katolik, oh ini loh umatnya Allah, ini loh pengikutnya Yesus. Itu cara kita bersaksi tentang kebenaran, supaya nama Allah dimuliakan, bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita mendapatkan keuntungan, supaya kita mendapatkan macam-macam, bukan. Tapi supaya nama Allah semakin dimuliakan dan kita semakin dekat kepada Allah. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, perayaan sekali lagi, perayaan Kristus Raja semesta alam menjadi perayaan sukacita, bukan hanya karena pelindung keuskupan kita itu, bukan, tetapi karena kita tahu Sang Raja semesta alam itu pasti menuntun kita, membimbing kita berjalan pada kebenaran yang sejati. Persoalannya, mau enggak kita dituntun? Karena seringkali Tuhan sudah menuntun, tapi kita, orang Banyumas mengatakan begot itu, oh iya. Yo, jadi gue jalan memang.
Itu pokoknya makanya kuda itu dikasih kacamata kuda ya. Karena begitu lagi suruh jalan, ono ijo-ijo kono langsung belok ngono kuwi lho. Nah kadang-kala kita juga begitu. Tahu nih dituntun kebenaran ke sana, tapi kayak sing menarik, beloklah kita. Maksa lagi. Maka menjadi saksi kebenaran berarti kita siap dituntun oleh kebenaran Allah supaya dengan cinta kasih yang kita miliki kita juga menjadi saksi kebenaran dan sampai akhirnya berjumpa dengan Dia Sang Raja semesta alam. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, minggu depan kita sudah memasuki masa Advent. Masa penantian, tapi juga sebetulnya masa persiapan bagi kita untuk menyambut kehadiran Allah Putra dalam diri Yesus. Minggu depan pada hari Sabtu dalam misa jam 6 akan ada pemberkatan Corona Advent. Maka kepada para ketua lingkungan supaya menyiapkan Corona Advent masing-masing untuk dimintakan berkat pada misa Sabtu jam 6. Jadi semua itu lingkungan Corona Adventnya silakan diberkatkan hari Sabtu. Kalau Corona Advent akan dipakai selama pendalaman iman Advent, padahal rencananya masih ditata, pendalaman iman itu akan dilakukan di komunitas basis masing-masing. Itu artinya sebetulnya satu lingkungan tidak hanya satu lingkaran Advent. Kalau ada dua komunitas ya baik dua-duanya membuat. Lalu kalau saya nggak misa Sabtu bagaimana? Nggak apa-apa, tapi Corona Adventnya ditata di sini dimintakan berkat dari Sabtu. Jangan lupa kasih nama supaya tidak ada ijol-ijolan. Corona Advent itu seperti apa? Ya penting adalah bentuknya lingkaran, lalu ada 4 lilin. Loh warnanya nanti nggak punya yang ungu, nggak punya yang pink, ya nggak apa-apa, wis putih kabeh papat-papate, nggak apa-apa, dimintakan berkat. Lalu dihiasi dengan daun-daun, ya mestinya bukan daun plastik, karena kalau persembahan kepada Tuhan, daun plastik podo dene ngapusi Gusti Allah. Pakai itu daun-daun cemara pinus itu, daun yang tidak mudah layu gitu. Kalau pakai daun-daun begini nanti layu saben minggu genti. Tapi yang tidak mudah layu, lilinnya 4. Lilinnya 3 boleh? Ya tidak. Karena itu ada maknanya. Lingkaran daunnya, lilinnya, tatakan lilinnya yang warnanya biru itu ada maknanya semua. Maka silakan nanti disampaikan kepada lingkungan atau komunitas basis masing-masing menyiapkan Sabtu siang dibawa ke sini. Nanti diambilnya Minggu boleh, Senin boleh, nggak apa-apa. Ya Sabtu yang akan datang. Itu. Sebagai bahan persiapan menyambut Natal pada masa Advent kita akan mengadakan pendalaman iman. Tadi saya katakan direncanakan on-site, jadi lawannya online itu bukan offline bukan, tapi on-site dengan kehadiran masing-masing per komunitas basis. Nanti dicari bagaimana caranya supaya tidak bergerombol banyak-banyak. Kapan? Dilaksanakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Mulainya kapan? Ini masih dirembuk. Kalau menurut saya lebih baik sebelum Minggu Advent pertama supaya tanggal 23 sudah selesai. Apa boleh didobel? Jangan didobel-dobel. Wah maksudnya itu kan perjalanan. Tidak ada perjalanan itu melompat-lompat kayak apa itu yang suka loncat-loncat kelinci itu. Jadi pertemuan pertama ya minggu ini, minggu berikutnya, kedua, ketiga jangan diboyong 1, 2, 3, 4 sekali pertemuan. Oke jenenge itu pendalaman gue kebut-kebutan. Dalam itu ya pelan-pelan mendalami, bukan asal liwat tok. Kalau 1, 2, 3, 4 diboyong dari siji berarti mau liwat tok itu. Lalu untuk kaum muda rencananya akan dilaksanakan juga on-site setiap hari Sabtu jam 7 malam di aula. Itu supaya teman-teman kaum muda SMP ke atas itu silakan bergabung di sini. Untuk anak-anak SD itu dilaksanakan oleh para pendamping PIA. Saya belum koordinasi dengan teman-teman PIA kapan, tapi pasti ada juga. Itu mengenai pendalaman iman. Lalu juga jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini pendosa loh yo. Sopo sing krasa suci mangkato saiki. Ya, yang sudah suci tempatnya bukan di dunia. Di dunia ini semua orang pasti masih punya dosa. Maka kesempatan pengakuan dosa tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saudara sekalian, ini masih dalam pembicaraan, tapi rencananya ibadah tobat diadakan malam sebelum pengakuan dosa secara online. Jadi lewat YouTube semua ikut ibadah tobat. Yang sudah dibaptis, belum dibaptis, setengah baptis mungkin kategumen kan, itu tetap ikut. Kemudian besoknya ada pengakuan dosa di gereja. Rencananya di gereja, masih rencana, tapi kemungkinannya di gereja. Ada kamar pengakuan, sakristi, ruang tamu, sebelahnya, kapel di atas. Ada sekian imam disediakan. Kami para romo di paroki Kebumen ini kayaknya tidak usah saja. Mbok pada isin.
Sebetulnya ngaku dosa itu nggak usah izin, malulah berbuat dosa gitu. Kita sok kebalik, ngaku dosa izin, nggak dosa ya izin gitu ya. Nah, pengakuan dosa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Yakinlah bahwa kami itu tidak kurang kerjaan ngapalke dosanya jenengan semua. Betul. Jadi nanti siapapun yang ngaku dosa saya tidak akan ingat-ingat. Eman-eman memoriku kebak ngono ya toh. Jadi ngaku dosa saja dan tidak usah mencari pastor yang tua-tua. Di Tengah Selatan ini yang tua-tua Romo Kris Romo Yitno. Dulu waktu Romo Hadi aja di Pantura itu Romo Hadi paling oke. Sing liyane wis rampung Romo Hadi sidawa banget. Dikiranya Romo Hadi budek. Padahal Romo Hadi tidak budek. Mung angel ngomong. Nah, jadi besok enggak usah cari sing budek sing tua enggak usah. Pengakuan dosa pada siapapun sama, yang penting mendapatkan absolusi. Jadi semangat mengaku dosa bukan hanya semangat gawe dosa gitu ya, tapi semangat pengakuan dosa untuk pengampunan supaya Natal penuh kebahagiaan. Lalu nanti masih ada Oktaduum. Doa itu 8 dari berturutan, tanggal 17 sampai tanggal 24. Ini juga olah rohani. Silakan ini nanti diikuti dengan semangat sebagai persiapan menyambut Natal. Ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan dan doa-doa kita malam ini. Mari kita tutup perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing, melindungi, memberkati kita, keluarga kita, dan semua orang yang berkehendak baik. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara sekalian, pergilah, perayaan syukur kita sudah selesai.